Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran home learning, di mana materi selanjutnya tentang prakarya adalah sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Di mana sarana adalah fasilitas atau penunjang. Di mana yang pertama adalah kita perlu namanya bahan. Dalam memelihara hewan, tentu kita harus tahu yang namanya bibit. Bibit yang baik adalah yang diperoleh dari induk yang unggul atau yang menjadi keunggulan, keuntungan. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit diperlukan untuk dibesarkan agar sehat dan tidak cacat. Yang kedua, pakan ternak. Pakan adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya satwa harapan. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Setiap pakan diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang, agar pemberian pakan tersebut dapat efisien. Karena nutrisi yang sering terkandung ada namanya energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Tentunya dia sangat baik untuk berkualitas, untuk menghasilkan hewan yang sehat, cepat gemuk, dan berkembang dengan baik. Nah, pada dasarnya, pakan juga digunakan dalam bentuk alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar, contohnya tanaman, limbah organik rumah tangga, limbah organik dari lingkungan sekitar. Pakan buatan dibuat berbagai campuran. Ya, itu biasanya ada kimia-kimianya. Nah, yang ketiga, tentunya kalau hewan sakit butuh namanya obat-obatan. Kegiatan tersebut kadang menjadi kendala karena salah satunya adalah menjadi serangan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan ini sangat penting, dapat diberikan untuk pencegahan, penanggulangan hama, dan penyakit. Yang keempat, air. Tentunya semua itu akan terjadi ketika dibarengi dengan air, karena air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air mempunyai persyaratan agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara. Nah, tentunya hewan juga harus punya tempat. Kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari cuaca buruk, hujan, panas matahari, angin kencang, dan lainnya. Sehingga mereka itu bisa tumbuh dengan baik. Adapun syarat minimal kandang, yang pertama, hewan harus bisa dapat bergerak dengan nyaman. Percuma kalian bikinin kandang kalau kandangnya nggak nyaman. Kandang dapat menunjang produktivitas, di mana dia menjadi lebih segar, lebih berani, lebih semangat. Kandang memiliki sirkulasi udara, ya biar hewannya tidak terlalu lemas. Kandang mudah dibersihkan, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, kandang dapat mempermudah pekerja, dan kandang memiliki saluran pembuangan. Kalau tidak ada itu semua, hewan kurang maksimal untuk tumbuh dengan baik. Nah, obat-obatan ternak biasanya dibutuhkan tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer buat buat pewangi ruangan, pembersih kotoran. Ya, intinya adalah hewan itu kan pada dasarnya bau ya. Kalau dia ya semua makhluk hidup pasti kalau membuang kotoran pasti bau, tapi supaya mengulangi penyakit kita semprot. Dan yang kedua, teknik budidaya satwa harapan. Yang pertama ada pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya, karena harus dibersihkan selama seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhan jamur. Nah, habis itu bersihkan lantainya. Dan kandang yang bersih dan nyaman itu sangat penting, ya. Dan sehingga bibitnya tersebut juga harus dipilih dengan baik. Pemberian pakan juga itu paling utama.
ada hewan, kalau nggak ada makanan gimana caranya? Dia menempati 60-80%. Pencegahan hama juga termasuk sama, ya, seperti itu. Lalu pemeliharaannya, kita lihat ada namanya sanitasi. Pengelolaannya dia harus intinya bersih. Pengontrolan penyakit. Nah, dalam hal ini jangkrik, udaranya itu lembab. Sebenarnya sama sih, kandang juga harus lembab tidak basah. Terus perawatannya juga sama, yaitu lembab. Tapi tergantung sih, kalau karena jangkrik dia gelap. Tergantung masing-masing hewan perlakuannya beda. Nah, ketika jangkrik diberi makan 1-10 hari diberi kacang kedelai, kayak kacang kedelai. Nah, seperti itu. Ini bicaranya tentang jangkrik, ya. Jadi pada dasarnya ada lokasinya, hama dan penyakitnya, pemberian vaksinnya, panennya. Udah kayak manusia sih sebenarnya, cuman ya kembali lagi. Itulah kenapa hewan itu kadang ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal karena tingkat perawatannya tentunya berbeda-beda. Ya. Jadi cukup sekian materi hari ini, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa, kalau ada pertanyaan bisa isi di komentarnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Happy home learning.